Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kita telah sampai kepada afatun nikah wa fawaiduhu, bahaya-bahaya pernikahan, wa fawaiduhu, dan faedah-faedah pernikahan. Jadi pernikahan itu ada afatnya dan ada faedahnya. Fawaidun nikah, faedah-faedah pernikahan. Wa fihi, dan di dalam pernikahan itu khamsu fawaida, ada 5 faedah-faedah. Yang pertama adalah al-waladu, anak, yaitu memiliki anak, keturunan. Kemudian yang kedua adalah wakasru syahwati, yaitu menghancurkan syahwat, yaitu dengan cara menyalurkan syahwat pada tempat yang halal. Kemudian yang ketiga adalah watadbirul manzil, mengatur rumah. Kemudian yang keempat wakathratul ashirah, memperbanyak keluarga. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wa mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu bil qiyami bihin, yaitu dengan melaksanakan tugas di dalam memimpin mereka. Asyirah tadi, keluarga. Al-faidatul ula, faedah yang pertama itu adalah al-waladu, yaitu memiliki anak. Wahwal aslu, dan itulah yang pokok. Jadi pokok di dalam tujuan pernikahan itu adalah memiliki anak. Wahwal aslu, anak itu adalah pokoknya. Walahu, dan karena anak, wudi'a, dibuatlah an-nikahu, pernikahan. Walahu, dan karena sebab anaklah wudi'a, disyariatkan an-nikahu, pernikahan. Wal maqsudu, dan tujuannya itu adalah baqaun nasl, yaitu tujuannya itu adalah menetapkan keturunan. Wa alla yakhluwa, dan supaya tidak kosong al-alamu, alam semesta, tidak kosong an jinsil insi, dari jenis manusia. Jadi tujuan pokok dalam pernikahan itu adalah supaya memiliki anak keturunan, yaitu supaya kelestarian manusia ini akan tetap berlangsung, sehingga alam ini tidak kosong dari jenis manusia. Tentunya manusia-manusia yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW akan membanggakan banyaknya umatnya di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Wa innama syahwatu, hanya saja syahwat, khuliqat, diciptakan apa syahwat, itu ba'ithatan, sebagai pendorong, mustahithatan, lagi menjadi perkara yang menggerakkan. Jadi syahwat tadi itu diciptakan sebagai mendorong dan perkara yang menggerakkan. Kal muwakali, seperti perkara yang dipasrahi, bil fahli, dengan kejantanan, fi ikhrajil badli, yaitu di dalam mengeluarkan badri, yaitu bibit, wabil ungsa, dan seperti perkara yang dipasrahi bil ungsa, dengan betina, fitamkin, di dalam menyerahkan dirinya, milal harthi, dari digunakan untuk bercocok tanam. Jadi syahwat tadi itu diciptakan untuk sebagai perkara yang mendorong dan yang menggerakkan, seperti diwakilkan kepada jantan supaya mengeluarkan bibit, dan diwakilkan kepada betina supaya mau digunakan untuk bercocok tanam. Talatufan, karena berlemah lembut, bihima, dengan keduanya, fahl dan ungsa tadi. Fisyaqati, di dalam menggiring, ilaqtinasil walad, kepada berburu anak, bisa babil wiqa, dengan sebab jima. Katalatufi, seperti berlemah lembut, bitoir, dengan burung,
fi bathil habbi di dalam menyebarkan biji-bijian, alladzi yashtahihi yang mana biji-bijian tadi, yang mana burung tadi itu menyenangi atau suka kepada biji-bijian tadi. Liusaqo supaya burung tadi itu digiring ila syabakati kepada jaring. Wa kanatil qudratul azaliyatu dan adapun kudrah Allah, kekuasaan Allah yang bersifat azali itu ghairu qasiratin, itu tidak terbatas anikhtira il ashkhas daripada menciptakan personil-personil manusia ibtidaan pada permulaannya min ghairi hirasatin dengan tanpa bercocok tanam wasdiwajin dan dengan tanpa perkumpulan. Jadi kekuasaan Allah yang azali itu tidak terbatas di dalam menciptakan manusia-manusia, tidak terbatas dengan perkumpulan dan bercocok tanam. Allah mampu menciptakan manusia dengan tanpa perkumpulan laki-laki dan perempuan. Allah juga berkuasa menciptakan manusia hanya dari laki-laki saja. Bahkan Allah juga mampu menciptakan manusia hanya dari perempuan saja. Walakinnal hikmata akan tetapi hikmah Allah iqtadat menuntut tartibal musabbabat kepada mentertibkan musabbabat alal asbab di atas sebab-sebab. Ma'al istighna bersama tidak butuhnya Allah anha daripada sebab-sebab itu semua. Nah itu semua Allah jadikan izharan itu karena menampakkan lil qudrah kekuasaannya Allah wa itsmaman dan karena menyempurnakan li ajaibi sun'ah bagi keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah wa tahqiqan dan karena mewujudkan lima bagi sesuatu sabaqat yang telah lewat bihi dengan ma al-masyiatu kehendak Allah wa haqqat dan telah menjadi benarlah bihi dengan ma al-kalimatu kalimat Allah wajara dan telah berlaku bihi dengan ma al-qalamu pena takdirnya Allah. Wa fi tawassuli ilal walad dan di dalam tawassul yaitu usaha untuk mendapatkan anak, untuk memiliki anak itu qurbatun itu merupakan pendekatan diri kepada Allah. Min arba'ati aujuhin dipandang dari 4 sisi. Wahia al aslu 4 sisi itu adalah asalnya. Asal fitarghi bifih di dalam mendorong pernikahan indal amni ketika aman min ghawa ini syahwat daripada bahaya-bahaya syahwat hatta lam yuhibba ahaduhum sehingga salah seorang dari mereka itu tidak menyukai ayyal qallaha dia berjumpa dengan Allah azban dalam keadaan membujang. Jadi usaha untuk mendapatkan anak itu adalah merupakan ibadah ditinjau daripada 4 sisi ini. Yang pertama al-awalu, yang pertama adalah muwafaqatu mahabbatillah, yaitu mencocoki kecintaan Allah bisa'yi dengan berusaha fi tahsilil walad di dalam menghasilkan anak libaqai jinsil insan untuk menetapkan jenis manusia. Jadi tujuan nikah yang pertama adalah untuk mencocoki kecintaan Allah SWT, yaitu untuk mencocoki kecintaan Allah dengan berusaha di dalam menghasilkan anak untuk menetapkan jenis manusia di alam semesta ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani yang kedua adalah tolabu mahabbati Rasulillah, yaitu mencari kecintaan Rasul fi takfiriman di dalam memperbanyak orang bihi yang dengannya mubahatuhu kebanggaan Rasulullah.
Yang kedua adalah mencari kecintaan Rasulullah, yaitu di dalam memperbanyak umatnya, karena di dalam banyaknya umatnya Rasul berbangga nanti di hari kiamat di hadapan para nabi-nabi yang lainnya. Rasul membanggakan banyaknya umatnya. Kemudian yang ketiga, wasalithu, yang ketiga adalah tolabut tabaruk, yaitu mencari keberkahan bidu'ail walad, dengan doanya anak as-solih yang soleh ba'dahu, setelah meninggalnya orang tuanya. Jadi yang ketiga adalah untuk mencari keberkahan dengan doanya anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena di dalam hadis disebutkan ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tolabus syafa'ah, yaitu mencari syafaat bimautil waladis shaghir, yaitu dengan kematian anak yang masih kecil, idza mata, apabila dia mati, qablahu, sebelum orang tuanya. Jadi yang keempat adalah untuk mencari syafaat dengan kematian anak yang masih kecil. Karena disebutkan bahwasanya anak yang meninggal dunia ketika dia masih kecil, maka dia nanti pada hari kiamat dia akan bisa menolong atau memberi syafaat kepada orang tuanya. Nah, kesimpulannya usaha di dalam memiliki anak itu akan bernilai ibadah di sisi Allah ketika didasari dengan 4 perkara ini. Yang pertama, muwafaqati mahabbatillah, yaitu mencocoki kecintaan Allah dengan berusaha di dalam menghasilkan anak untuk menetapkan jenis manusia. Kemudian yang kedua, tolabu mahabbati Rasul, yaitu mencari kecintaan Rasul, yaitu di dalam memperbanyak umatnya. Kemudian yang ketiga, mencari tabaruk, keberkahan dengan doanya anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang keempat adalah mencari pertolongan syafaat dengan kematian anaknya yang masih kecil apabila anaknya tadi mati sebelumnya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.